pagi, selamat siang, sore, atau malam, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada kalian materi tentang karyogram. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kuliah tentang Cambra sudah disampaikan atau Careers Management by Risk Assessment ya. Jadi Anda sudah memahami tentang Careers Risk Assessment atau bagaimana menilai risiko karies. Dan untuk menilai risiko karies itu ada banyak instrumen ya. Anda kemarin sudah mempelajari Cambra, nah sekarang salah satunya lagi adalah karyogram. Nah, materi ini juga nanti akan kalian, insya Allah kalian praktikumkan untuk menambahkan pemahaman dan pengetahuan tentang karyogram. Apa itu karyogram? Karyogram itu disebutkan a graphical picture, ya. Jadi dia adalah grafik ya, yang dapat dari software komputer, ya, illustrating an interactive way the individuals or patients risk for developing new caries in the future. So gambar ini menunjukkan bagaimana risiko seorang pasien atau seorang individual untuk mendapatkan karies di masa yang akan datang. It illustrates a possible overall risk factor based on what can be expected depending on our interpretation of available information. Tentunya grafik ini tadi ya, gambar ini tadi, grafik yang dihasilkan itu tergantung dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Bukan barang baru, bukan barang baru. Karyogram sudah ada sejak tahun 97. And the main purpose of karyogram is to demonstrate the caries risk graphically. Jadi memang kalau kemarin secara kalian mempelajari Cambra itu kita bisa menentukan risiko berdasarkan hasil pemeriksaan ya, berapa ianya pada risk factors, pada disease indicators, pada protective factors. Nah, sedangkan pada karyogram ini berdasarkan hasil pemeriksaan akan didapatkan grafik ya, yang dimana dari grafik itu kita bisa menentukan apakah pasien itu punya risiko karies tinggi, rendah, atau sedang. Express as the chance to avoid new caries ya. Jadi chance to avoid new caries, kesempatan untuk terhindar dari karies di masa yang akan datang. It also illustrates to what extent various factors affect the chance. Jadi selain mengetahui dari grafik itu berapa chance atau kesempatan untuk terhindar dari karies di masa yang akan datang, kita dari grafik ini juga dari karyogram ini nanti kita bisa mengetahui bagaimana faktor-faktor ya atau risk factor yang lain itu bisa ikut mempengaruhi besar kecilnya risiko atau tinggi rendahnya risiko. A further purpose of this program is to encourage preventive measures to be introduced before new cavities to develop. Jadi, karena di sini ada rekomendasinya juga nanti, jadi tentunya ini akan rekomendasinya akan memberikan wawasan pada pasien atau individual tentang preventive measures atau tindakan-tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Nah, ini secara detail tujuan karyogram yaitu yang pertama, illustrates the interaction of caries related factors. Ya, bagaimana interaksi dari faktor-faktor risiko penyebab karies. Ya, itu yang seperti yang saya bilang tadi, bisa membuat grafik itu berubah konstelasinya. Kemudian illustrates the chance to avoid caries, sudah jelas. Express caries risk graphically, ya, jadi secara grafik bisa melihat risiko karies seperti apa. Recommends targeted preventive actions, tadi yang saya sampaikan ada rekomendasinya. Can be used in the clinic, bisa digunakan di klinik. Karyogram seyogianya harus dipakai. And can be used as an educational program, bisa juga. Dan ini pentingnya, grafik ini bisa kita gunakan untuk edukasi pada pasien ya. Jadi kita bisa nanti ya, kalau kita simulasikan kita juga bisa lihat gimana perubahan proporsi dalam grafik itu bisa kita gunakan untuk tujuan edukasi pada pasien. Nah ini, jadi hasil dari karyogram itu pie chart seperti ini, ada warna hijau, warna biru, pink, biru muda, dan kuning, di mana masing-masing warna ini mewakili suatu kondisi. Ya, yang green sector shows an estimation of actual chance to avoid new cavities. Jadi ini adalah
berapa persen kesempatan untuk terhindar dari karies di masa yang akan datang. Kalau cuma ini hanya 19%. The green sector is what is left when the other factors have taken their share. Jadi ini yang dipentingkan ya. Jadi ini akan berubah kalau yang lain berubah juga. Nah ini nanti kita lihat ada pagunya berapa yang risiko rendah yang tinggi. Kemudian the dark blue sector is diet. Dark blue ya. Ini adalah faktor diet based on a combination of diet contents and diet frequency, di mana persentase ini adalah hasil dari kombinasi hasil pemeriksaan pada frekuensi diet sama konten atau isi dietnya apa. Kemudian the red sector ini atau yang pink ini is bacteria. Ini merepresentasikan atau menggambarkan kadar bakteri based on the combination of amount of plaque and mutant streptococcus. Dari karena ada pengukuran nanti tentang mutant streptococcus sama plaque. Kemudian light blue atau warna biru muda itu susceptibility atau kerentanan. Is based on a combination of fluoride program, saliva secretion, and saliva buffering capacity. Jadi kapasitas buffer saliva, sekresi saliva, sama fluoride program itu masuk ke kerentanan. Kemudian yellow sector ini adalah circumstances atau kondisi keadaan based on combination of past caries experience and related disease. Jadi ini berdasarkan atau ambil persentasenya dari pengalaman karies dan apakah ada penyakit yang mempengaruhi karies lainnya. The bigger the green sector, ya semakin besar ini area yang berwarna hijau ini, maka the better from a dental health point of view, lebih bagus. Small green sector, ya green sector atau bagian hijau tadi yang sempit atau kecil, itu berarti low chance of avoiding caries atau berarti rendah kesempatannya untuk terhindar dari karies atau bisa dikatakan itu adalah high risk caries, risiko tinggi. For the other sectors, the smaller the sector, the better from a dental health point of view. Kalau yang lain-lain, yang warna lain, yang biru tua, yang pink atau merah, yang kuning, yang biru muda, itu kalau dia lebih kecil, maka itu lebih baik buat risiko karisnya lebih kecil atau terhindar dari karisnya besar. Nah, kalau tadi kan kalau dia besar itu artinya low risk, hijau. Kalau yang hijau besar artinya low risk, kalau hijau kecil artinya high risk. Nah, kebalikannya kalau pada yang faktor-faktor yang lain, kalau besar itu berarti high risk, kalau kecil itu berarti low risk. Oke, nah ini caries risk, high risk atau low risk. Itu kalau chance to avoid caries, maka kalau high risk berarti low chance. Ya. Kalau low risk, low caries risk berarti avoiding caries-nya high chance. Nah ini kalau kardiogram lambangnya small green sector itu kalau high risk, kalau large green sector. Tapi small atau large-nya berapa? Nah, ada akan kita bahas berapa angkanya. Ya. Nah apa saja yang diperhatikan dalam kardiogram? Ini ada 10 faktor ya. Yang pertama adalah caries experience atau pengalaman karies, kemudian related general disease, apakah ada penyakit yang berpengaruh pada karies, kemudian diet content, apakah isi dari diet yang dimakan sehari-hari, diet frequency, frekuensi makan per hari, kemudian plaque amount, jumlah plaque yang ada di dalam gigi, mutant streptococcus atau jumlah bakteri Streptococcus mutans, fluoride program, ya apakah menggunakan fluoride atau tidak, saliva secretion, sekresi dari saliva, kemudian fluoride-nya berapa, kemudian buffering capacity-nya, kapasitas penyangganya berapa, dan yang 10 clinical judgment. Jadi ada 10 hal yang dinilai dalam software kardiogram ini yang nantinya akan mencerminkan dan dicerminkan pada pie chart tadi hasilnya ya. Caries experience ya